Akhirnya, setelah lama ditunggu-tunggu oleh mungkin semua investor di Indonesia, GoTo mengumumkan proses IPO perdana mereka di Bursa Efek Indonesia. Seperti yang kita tahu, GoTo adalah gabungan dari Gojek dan Tokopedia yang merupakan dua perusahaan teknologi terbaik di Indonesia saat ini. Jika kita tidak sempat membeli BBCA saat IPO di tahun 2000 yang lalu, mungkin GoTo bisa diibaratkan sebagai kesempatan kedua kita. Ingat, tidak ada yang pasti di pasar saham. Tidak ada jaminan GoTo akan sama seperti BBCA di masa depan. Untuk itu, jangan membeli berdasarkan video ini saja. Ini bukanlah rekomendasi untuk membeli ataupun menjual suatu saham. Keputusan berada di masing-masing investor. Sebanyak 52 miliar saham seri A atau 4,35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh akan dijual ke publik. Proses book building 15-21 Maret 2022. Pemesanan IPO 29 hingga 31 Maret dan diperkirakan GoTo akan listing perdana di bursa pada tanggal 4 April 2022. Perkiraan harga IPO di kisaran Rp316 hingga Rp346 per saham. Jadi asumsi jika dijual di range tertinggi di Rp346 per lembar, maka GoTo akan meraup dana sebanyak Rp17,99 triliun. IPO ini akan menjadi salah satu IPO terbesar dalam sejarah Bursa Efek Indonesia, walaupun masih kalah dari Bukalapak yang memegang rekor IPO sebesar Rp21,9 triliun. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa GoTo hanya mentarget dana Rp17,9 triliun saja di IPO-nya? Mengingat GoTo adalah perusahaan yang paling diminati investor Indonesia saat ini. Kenapa hanya 4,35% saja yang ditawarkan ke publik? Jawabannya, mungkin karena target utama GoTo adalah di pasar luar negeri. Target mereka adalah melakukan listing di beberapa bursa luar pada akhir tahun 2023. Target utama pasti di Nasdaq dan mungkin juga di Singapore Stock Exchange. Nah, di bursa-bursa inilah GoTo mungkin akan menawarkan saham dengan jumlah yang lebih besar. Kita tidak perlu khawatir, karena ini merupakan rencana yang sangat positif bagi masa depan perusahaan. Rencana penggunaan dana IPO ini cukup strategis dan sehat, di mana sebagian besar dana IPO akan digunakan untuk mengembangkan usaha seperti untuk akuisisi pelanggan, marketing, penambahan teknologi, dan inovasi. GoTo dan Tokopedia masing-masing akan mendapatkan 30%, 25% dialokasikan ke PT DAP, GoFinance, Gojek Singapura, dan Gojek Vietnam masing-masing akan kebagian 5%. Daftar pemegang saham GoTo dibagi menjadi dua jenis, pemegang saham SDHSM dan non-SDHSM. Jadi berdasarkan aturan baru dari OJK, key person atau para founder GoTo akan diberikan hak suara yang lebih daripada pemegang saham non-SDHSM. Teman-teman bisa lihat bahwa kelima pemegang saham SDHSM memiliki saham seri A dan seri B, di mana saham seri B memiliki hak suara yang lebih banyak daripada seri A. Masing-masing memiliki 30 hak suara untuk satu saham seri B, sedangkan pemegang saham non-SDHSM hanya memiliki saham seri A. Setelah proses penawaran umum saham GoTo selesai, maka para pemegang saham SDHSM terbesarnya GoTo adalah William Tanuwijaya selaku CEO dari Tokopedia dengan kepemilikan 1,75%, Andre Sulistyo sebagai CEO GoTo dengan kepemilikan 0,83%, Kevin Brian Alwi, CEO-nya Gojek dengan kepemilikan 0,75%. Melissa Siska Juminto, COO Tokopedia dengan kepemilikan 0,42%. Dan PT Saham Anak Bangsa sebesar 2,25%. Andre Sulistyo, William Tanuwijaya, dan Kevin Alwi memiliki saham PT Saham Anak Bangsa sebesar 33,33%. Secara total, kelima pemegang saham utama ini akan memiliki 6,02% dari GoTo dengan hak suara 58,01%. Sedangkan pemegang saham non-SDHSM memiliki 93,12% saham seri A dengan hak suara 41,99%. Teman-teman bisa melihat beberapa nama besar yang sudah tidak asing lagi seperti Garibaldi Thohir, CEO dari Adaro Energy, yang juga menjabat sebagai komisaris utama GoTo, dan Taobao China yang merupakan bagian dari Alibaba Group. Ada yang menarik jika kita perhatikan lock-up periodnya, di mana pemegang saham seri A baru boleh menjual sahamnya setelah 8 bulan, sedangkan pemegang saham seri B baru boleh menjual saham setelah 2 tahun. Sedangkan GoTo akan melakukan IPO di bursa luar di tahun 2023.
Apakah ini artinya exit strategi akan dilakukan kepada investor luar? Gotoh sudah menerbitkan prospektusnya sehingga kini kita bisa melihat kondisi perusahaan dan kinerja keuangannya. Teman-teman bisa membaca sendiri prospektus mereka di website gotohcompany.com di bagian hubungan investor. Banyak orang yang cukup skeptis dengan Gotoh karena dari sejak berdiri di tahun 2010-an hingga kini mereka terus mencetak kerugian yang nilainya triliunan. Teman-teman tidak perlu skeptis berlebihan. Kondisi keuangan suatu saham bisa dinilai dari 3 kondisi: membaik, memburuk, ataukah stagnan atau melambat. Di bagian ini, teman-teman bisa simpulkan sendiri, apakah kinerja Gotoh membaik, memburuk, ataukah melambat. Investor sangat suka dengan kinerja yang membaik dengan growth yang cepat, tidak peduli masih rugi atau tidak. Teman-teman pikir saja pakai logika. Investor-investor besar di belakang Gotoh bukan sekumpulan orang bodoh yang asal-asalan menggelontorkan uang untuk perusahaan yang jelek. Mereka pasti melihat Gotoh dari perspektif yang berbeda dari investor biasa. Seperti yang mungkin sudah teman-teman baca, bahwa Gotoh ini sejauh ini masih mencatatkan kerugian alias belum berhasil menghasilkan laba. Per 31 Juli 2021 atau periode 7 bulan di 2021, Gotoh memiliki pendapatan bruto sebesar 6,89 triliun rupiah. Tapi di periode yang sama, mereka juga mengalami kerugian 8,16 triliun rupiah. Ada 2 pos pendapatan di sini, pendapatan bruto dan pendapatan bersih. Pendapatan bruto dihasilkan dari persenan yang dipotong oleh Gotoh dari transaksi konsumen. Sedangkan pendapatan bersih adalah pendapatan yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya promosi seperti bonus dan cashback kepada para pelanggan. Di sini terlihat bahwa Gotoh benar-benar menggunakan dana yang begitu besar, 4,38 triliun rupiah untuk promosi kepada pelanggan, sehingga dari pendapatan bruto 6,89 triliun rupiah yang masuk sebagai pendapatan bersih hanya sebesar 2,5 triliun rupiah saja. Sebagai perbandingan, ternyata pendapatan bruto Gotoh hampir sama dengan pendapatan MCAS integrasi di periode yang sama yang juga di sekitar 6 triliun rupiah. Kenapa revenue Gotoh bisa sedikit? Karena model bisnis Gotoh yang hanya mengambil sekian persen dari transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Metrik utama yang digunakan untuk mengukur kinerja model bisnis seperti Gotoh adalah GTV atau Gross Transaction Value. GTV adalah total seluruh transaksi yang dikeluarkan oleh pembeli dalam sebuah platform. Jadi misalnya seorang user membeli sejumlah barang dengan total 500.000 plus biaya platform sebesar 10.000, maka GTV-nya sebesar 510.000. Gotoh mendapatkan keuntungan dengan mengambil sekian persen dari transaksi tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, keuntungan inilah yang nanti dicatatkan sebagai pendapatan bruto di laporan keuangan. Dari data ini kita bisa tahu bahwa ternyata GTV per 31 Juli 2021 dari on-demand service memiliki nilai yang paling kecil dengan 26,2 triliun rupiah. On-demand services adalah bisnis dari Gojek, Gokar, GoFood, dan sebagainya. Sedangkan financial services berkontribusi terbesar dengan total 105,5 triliun rupiah. Ini adalah bisnis dari layanan finansial seperti GoPay, PayLater, dan sebagainya. Ini adalah grafik pertumbuhan GTV dan pendapatan bruto. Grafik ini saya screenshot dari presentasi Gotoh di channel YouTube-nya Gojek Indonesia. Dari data ini, walaupun Gotoh masih rugi triliunan, tapi secara performa terlihat terus mengalami perbaikan. Pertumbuhan GTV selalu mengalami peningkatan dari 154 triliun rupiah di 2018 menjadi 414 triliun rupiah untuk periode 12 bulan hingga 30 September 2021. Rata-rata pertumbuhan GTV dari 2018 hingga kuartal 3 2021 cukup tinggi, 46% per tahun. Pendapatan bruto juga terus mengalami kenaikan dengan rata-rata CAGR 56% per tahun. Lebih lanjut, performa GTV dan pendapatan bruto per kuartal dari kuartal 2 2020 ke kuartal 3 2021 juga terus mengalami peningkatan pesat. GTV naik 62% per tahun, sedangkan pendapatan bruto naik 55% setiap tahun dalam periode ini. Salah satu hal yang disukai investor growth adalah pertumbuhan antar kuartal yang terus mengalami kenaikan. Walaupun masih mengalami kerugian, secara grafik, EBITDA Gotoh menunjukkan perbaikan yang positif. Teman-teman juga bisa melihat margin EBITDA mereka yang juga terus menuju ke teritori positif.
Untuk balance sheet per 31 Juli 2021, Gotoh memiliki total aset sebesar 148 triliun rupiah. Dengan komponen terbesar dari aset berasal dari kas dan setara kas sebesar 20 triliun rupiah dan goodwill sebesar 93,8 triliun rupiah. Jika kita perhatikan, jumlah aset Gotoh melonjak cukup banyak dari 30 triliun rupiah di 2020 menjadi 148 triliun di 2021. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh penambahan goodwill yang sebesar 93,8 triliun tadi. Gojek baru saja mengakuisisi Tokopedia di pertengahan 2021 yang lalu. Nah, goodwill ini bisa diibaratkan seperti harga dari brand dan reputasi Tokopedia. Goodwill merupakan aset tak berwujud yang tidak bisa dinilai dengan baku. Jadi misalnya sama-sama membeli sebuah gitar dengan merek dan jenis yang sama, tapi gitar yang satu dihargai dengan nilai yang jauh lebih tinggi daripada gitar yang satunya, karena gitar tersebut adalah bekas dari seorang gitaris terkenal. Nah, inilah yang disebut dengan istilah goodwill. Lanjut, Gotoh per 31 Juli 2021 memiliki total liabilitas sebesar 17,6 triliun, di mana sebagian besar berada di pos liabilitas jangka pendek sebesar 12,9 triliun. Saya rasa tidak ada masalah yang cukup berarti bagi Gotoh di bagian liabilitas, karena mereka juga memiliki kas dan setara kas yang cukup tebal sebesar 20 triliun rupiah. Dari segi ekuitas, terlihat Gotoh terus mengalami pertumbuhan ekuitas. Dari 16,4 triliun di 2018, naik terus menjadi 130,5 triliun di Juli 2021. Karena Gotoh ini masih membutuhkan suntikan dana dari para investor, maka jelas komponen terbesarnya berasal dari pos tambahan modal di setor. Per 31 Juli 2021, total modal yang disuntik oleh para investor sudah mencapai 179 triliun rupiah. Di bagian ini saya mengumpulkan beberapa poin plus dan minus dari Gotoh, di mana harapannya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apakah Gotoh layak dijadikan investasi atau tidak. Momen IPO Gotoh menurut saya cukup menarik, karena jika teman-teman perhatikan grafik IHSG, saat ini terlihat akan melakukan bullish run, karena IHSG baru saja berhasil break all time high-nya di 2018. Mungkin akan sedikit koreksi, tapi biasanya harga akan terus melakukan pergerakan ke atas setelah melakukan breakout. Kita doakan saja IHSG tahun ini bisa menyentuh level 8.000 atau bahkan 10.000. Nah, jika sentimen indeks positif, seharusnya Gotoh juga akan memiliki kinerja positif tahun ini. Gotoh adalah saham yang sangat menarik dan menurut saya yang terbaik di Indonesia saat ini di sektor teknologi. Karena dengan membeli Gotoh, kita langsung mendapatkan 3 bisnis sekaligus. Gojek di bisnis ride hailing, Gotoh Financial di bisnis infrastruktur keuangan, dan Tokopedia, e-commerce terbesar di Indonesia. Sebuah saham yang terdiversifikasi dengan sangat strategis. Gotoh memang baru memiliki 3 lini bisnis utama. Tapi jika teman-teman perhatikan, ketiga bisnis ini, Gojek, GoPay, dan Tokopedia, semuanya merupakan penguasa pasar dan sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa lepas dari hampir semua masyarakat Indonesia. Kita berangkat kerja, pergi belanja, sekolah, naik Gojek dan Gokar. Kita pesan makan pakai GoFood. Kita bayar GoFood, internet, pulsa, listrik, hingga tiket, semua pakai GoPay. Kita belanja juga pakai Tokopedia. Pangsa pasar mereka sudah tidak perlu ditanyakan lagi, even jika kita bandingkan dengan pesaing terdekat mereka yaitu Shopee. Kekuatan utama Gotoh ada di data. Mungkin data yang mereka miliki merupakan data yang paling berharga di Indonesia, karena mencakup seluruh kebiasaan belanja dan transaksi dari seluruh pelanggan di dalam ekosistem Gotoh. Dengan data yang sangat masif ini, Gotoh akan dengan mudah melakukan analisa untuk terus memperbaiki layanan dan memperluas ekosistem mereka, seperti contohnya pembiayaan UMKM hingga penilaian kredit yang jauh lebih efektif daripada sistem tradisional bank. Sudah lama saya menunggu ada saham yang murni di industri teknologi yang sangat relevan di masa depan. Selama ini saya lebih banyak invest di Nasdaq karena di Bursa Efek Indonesia belum ada bisnis teknologi yang memiliki prospek yang jelas. Saham teknologi di IHSG kebanyakan masih bisnis lama yang go digital dengan model bisnis to bisnis, dan kebanyakan dari kita tidak tahu dan tidak memakai produk dan layanannya. Digital dan tech itu hampir sama, tapi berbeda. Nah, kini dengan hadirnya Gotoh, setidaknya ada kemajuan yang berarti bagi iklim investasi di Bursa Efek Indonesia.
Gotoh memiliki model bisnis business to customer, di mana kita bisa menggunakan dan mengamati langsung setiap perkembangan layanan dan bisnisnya. IPO Gotoh menjadi tambah menarik dengan adanya opsi greenshoe. Mengutip dari CNBC Indonesia, dengan skema ini Gotoh bisa menggunakan dana yang diambil dari saham treasury sebanyak 15% atau 7,8 miliar saham untuk menjaga harga saham Gotoh tidak jatuh di bawah harga IPO. Opsi greenshoe hanya berlaku untuk 30 hari sejak listing di bursa, jadi setelah itu harga saham bisa saja turun di bawah harga IPO. Broker yang ditunjuk untuk menjaga saham Gotoh agar tidak dibanting adalah CGS CIMB. Jadi jika terjadi oversubscribe atau peminat melebihi saham awal yang ditawarkan, Gotoh akan menjual saham treasury yang dimiliki, kemudian dana hasil penjualan saham tersebut akan diberikan kepada CGS CIMB untuk nantinya dipakai untuk menjaga harga saham. Jika tidak terjadi kelebihan pesanan dari saham awal yang ditawarkan, mungkin opsi ini juga tidak akan diberlakukan. Ada suatu program kepemilikan saham yang diberi nama saham gotong royong. Jadi intinya seluruh mitra pengemudi, pedagang, dan konsumen ekosistem Gotoh hingga karyawan tetap yang terpilih akan diberikan suatu privilege atau kemudahan untuk dapat memiliki saham Gotoh. Hal ini di satu sisi cukup baik bagi Bursa Efek Indonesia karena promosi nabung saham dan jumlah investor baru yang membuka rekening dan bertransaksi akan semakin banyak. Belum lagi loyalitas karyawan yang akan semakin erat karena memiliki sahamnya langsung. Tapi di lain sisi bagi investor retail, khususnya di program insentif jangka panjang bagi karyawan, hal ini mungkin akan menyebabkan kepemilikan menjadi terdilusi. Kunci agar Gotoh bisa terus dipercaya para investor besar adalah dari prospek masa depan. Bagaimana Gotoh bisa terus meningkatkan pendapatannya dengan layanan-layanan baru yang inovatif. Menurut saya Gotoh adalah salah satu bisnis yang akan terus bisa berkembang di masa depan, karena model bisnis mereka yang menjangkau semua kebutuhan masyarakat. Seperti Apple yang dulu hanya jualan komputer dan iPhone, kini bisa terus ekspansi dengan mengeluarkan produk-produk seperti Apple Watch, layanan streaming, fitness, hingga AR dan VR. Yang terbaru dari Gotoh adalah rencana mereka untuk menambah layanan dengan kendaraan listrik. Di prospektus disebutkan bahwa Gotoh sudah menjalin kerjasama strategis dengan startup EV asal Taiwan, Gogoro. Gotoh secara bertahap akan melakukan transisi ke kendaraan listrik. Gogoro adalah perusahaan yang memproduksi motor listrik dan juga memiliki stasiun swap baterai. Jadi pengguna motor bisa langsung mengganti sendiri baterai motor tanpa harus berlama-lama melakukan charging. Sistem ini mirip seperti yang digunakan NIO di mobilnya, saingan berat Tesla asal Cina. Mungkin ke depan Gotoh malah bisa menjual motor listrik dengan skema kepemilikan motor yang bisa disesuaikan dengan kemampuan para driver roda 2 Gojek yang per 30 September 2021 mencapai 1,7 juta driver di Asia Tenggara. Saya masih menunggu autonomous taksi dan taksi terbang. Akan sangat menarik jika di masa depan Gojek bisa bekerjasama dengan Tesla atau setidaknya menggunakan teknologinya Tesla seperti yang dilakukan Hertz kemarin. Gojek juga bisa bekerjasama dengan Ihang, pembuat drone asal Cina, seperti yang dilakukan Uber dengan Joby Aviation. Poin minus atau yang lebih tepatnya hal yang menjadi concern saya sejauh ini adalah dari dua hal berikut. Yang pertama adalah dari bisnis ride hailingnya yang cukup berat. Berkaca dari perusahaan sejenis di luar negeri seperti Grab dan Uber. Uber yang menjadi pionir bisnis ride hailing sampai sekarang masih belum juga stabil dalam mencetak laba. Begitu juga dengan Grab. Ini adalah tantangan utama bagi Gojek, bagaimana bisa konsisten mencetak laba di masa depan. Kedua, Gotoh akan listing di bursa dengan valuasi yang jumbo, sekitar 400 triliun rupiah. Valuasi sebesar ini bahkan sudah melebihi valuasi saham-saham lain yang sudah bertahun-tahun ada sebelum Gotoh, seperti Astra, Bank Mandiri, hingga Indofood. Saham paling besar valuasinya saat ini adalah BCA dengan 1.000 triliun rupiah. Dengan valuasi 400 triliun, artinya investor tidak bisa berharap banyak akan mendapatkan kenaikan multibagger dari Gotoh. Tapi tentunya kita sebaiknya optimis karena Apple saja setelah mencetak rekor valuasi 1 triliun dolar di 2018 yang lalu, ternyata masih bisa naik ke valuasi 3 triliun dolar di 2021 yang lalu. Kesimpulannya, sebaiknya kita tidak perlu FOMO. Masuk saja bertahap seperti di saham lain, mengingat valuasi Gotoh yang sudah sangat besar. Sangat menarik jika valuasi Gotoh bisa koreksi turun di kisaran 100 triliun rupiah.
Saya lebih percaya diri untuk tambah lebih banyak di valuasi tersebut. GoTo sangat sesuai untuk investasi jangka panjang, jadi tidak perlu takut ketinggalan harga. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.